Ya, andaikan Ramadan ini adalah yang terakhir. Boleh gak sih Bu berandai-andai? Andai aku jadi kaya. Andai aku jadi istri pejabat. Andai aku jadi istri CEO. Andai. Boleh gak Bu? Karena Rasulullah SAW itu dalam hadisnya menyebutkan ya, jangan katakan laukana, ya, kata seandainya itu dilarang diucapkan. Karena kenapa? Pintu masuknya setan. Ya, seandainya saya tadi tidak keluar, mesti hal ini tidak terjadi. Seandainya aku menikah dengan dia, tentu aku akan bahagia. Seandainya aku menjadi istri dia, mesti sangat bahagia. Seandainya aku menjadi pasangan dia, aku akan menjadi pejabat. Seandainya, ya. Oke, sendiri. Ya. Dan katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Berarti dari sini boleh nggak kita berandai-andai? Tidak, ya, tidak ya. Kita kunci jawabannya tidak. Tapi dalam hadis disebutkan, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang 4 golongan. Apa itu? Yang pertama orang kaya dan kaya ilmu. Yang kedua orang miskin tapi kaya ilmu. Yang ketiga orang kaya tapi tidak punya ilmu. Yang keempat, coba tebak. Nah, betul, tidak kaya, tidak punya ilmu. Nah, yang kita yang mana ini Bu? Anda yang mana Bu? Monggo maju Bu, nggak apa-apa, daripada dingin, monggo maju. Nggak apa-apa Bu. Ya. Ibu-ibu posisi yang mana Bu? Yang nomor 1, kaya dan berilmu. Atau yang kedua, nggak punya tapi pintar ilmu agama. Atau yang ketiga, sugih tapi mboten duwe ilmu agama. Napa yang keempat? Wis melarat, ra duwe ilmu agama, ra nang pilihane. Ibu yang mana? Oh, satu aja. Satu aja. Itu harapan atau fakta, Bu? Oh, harapan. Iya, harapan dan semoga menjadi kenyataan, ya. Di dalam hadis ini nomor 1 dan nomor 2 itu orang yang beruntung. Orang kaya ahli ilmu dengan orang miskin tapi ahli ilmu. Ini beruntung. Orang yang ketiga dan keempat ini buntung. Kenapa? Dia kaya tapi tidak ada ilmu. Yang keempat, gak punya ilmu, gak punya harta, gak ada pilihan di diri dia. Ini buntung, Bu, buntung. Dikatakan ya, ada yang Rasulullah itu pernah mendengar ada yang golongan 2 ini dia miskin tapi dia pintar ilmu agama. Dia itu mengatakan, seandainya aku kaya, aku pengen jadi seperti orang nomor 1. Dengan segala kekayaannya, aku bisa sedekah, aku bisa berinfak, dan aku bisa beramal sholih dengan hartanya. Paham Bu? Ya. Kata Rasulullah. Nah, di sini kata Rasulullah mengatakan, huma, 2 orang ini ajrun sawa, pahalanya sama. Nah, yang kedua ini boleh tidak berandai-andai, aku melarat tapi aku yang pengen sugih, aku sok pengen sugih, pengen sedekah, infak, boleh atau tidak? Boleh. Lah katanya nggak boleh. Oh beda, pinter ngeles sekali ya. Bedanya apa?
Oh gitu, berarti beranda-andanya adalah kebaikan. Ya, bolehlah jawabannya. Bolehlah. Hadis ini sepertinya kan kontradiksi ya Bu. Satu dilarang berandai-andai, satunya diperbolehkan. Ya, sebenarnya ini bisa melihat bolehkah berandai-andai itu dilihat dulu kapan dan tujuan. Kapan dan tujuan. Maksudnya bagaimana? Kapan itu yang dilarang? Yang dilarang berandai-andai adalah kalau sudah terjadi dan itu penyesalan, getun. Seandainya ya Allah, buku tadi tak keroi ngono mesti ya ora teko pati. Ada kan ya? Iya. Lele, seandainya kamu tadi nggak keluar mungkin kamu nggak keserempet orang. Seandainya kamu tadi begini, seandainya kemarin itu begini, seandainya kemarin begini, itu untuk menyesali. Dari sini boleh atau tidak? Tidak, karena sudah berlalu. Dan intinya adalah dia menyesali. Dan diperbolehkan, boleh berandai-andai jika itu untuk yang akan datang. Andai aku besok gede jadi dokter, andai aku jadi orang kaya, aku akan seperti ini. Andaikan aku itu begini, andaikan aku itu menjadi ini, andaikan. Ini adalah cita-cita yang belum terjadi dan harapan. Bisa membedakan ya Bu? Nah boleh. Sekarang bisa ya. Sekarang judul tersebut boleh atau tidak? Andaikan ini Ramadan terakhirku. Boleh. Karena ya kita harapannya sih Bu ya, banyak Ramadan yang akan kita lalui. Karena kita usia semakin lama semakin tua dan kita berharap semoga banyak Ramadan yang kita lalui ya. Rasulullah itu ketika mendekati ajalnya Bu, Rasulullah SAW itu biasanya itikaf itu 10 hari. Tapi ketika mendekati ajalnya, tahun terakhir Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ibadah puasa, Rasulullah itu melaksanakan itikaf sampai 20 hari. 1 tahun sekali Rasulullah akan disimak hafalannya oleh malaikat Jibril. 1 tahun sekali. Tapi ketika mendekati ajalnya, Rasulullah itu berapa kali disimak? 2 kali. Dari sini bisa dilihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika beliau itu mendapatkan firasat, tahun ini adalah tahun terakhir saya berpuasa. Apa yang dia lakukan? Dia melipat gandakan segala kebaikannya, gitu loh Bu ya. Berarti ketika kita mengatakan andaikan ini Ramadan terakhirku, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Apakah kita sama dengan tahun kemarin? Apakah mungkin lebih menurun? Nah ini akan kita lihat Bu, apa persiapan kita gitu ya. Kan kita pengen Ramadan ini lebih berkesan. Mungkinkah setelah Ramadan terus kita meninggal dunia? Mungkinkah 2 tahun setelah dapat Lailatul Qadar meninggal dunia? Mungkin? Mau? Mati itu pasti Mbak, cuman ya kalau bisa itu sampai anak cucu ditemani, sampai jompo, sampai sepuh. Ibu-ibu tadi saya ngobrol dengan salah seorang ibu. Beliau itu usianya 83 tahun. Masya Allah Bu, aktif. Ngaji kemana-mana masih aktif Bu. Yang 38 tahun, itu 83 tahun, aktif. Yang 38 tahun, mager, gak kuat. Nah, ini saya kaget Bu. Usia berapa Bu? 83 tahun. Benar Bu? Iya. Saya ini kelahiran berapa? Kelahiran 42. 1942. Saya nggak menyangka beliau ini 83 tahun Bu. Tapi fisik dan semangatnya itu Masya Allah, diacungi jempol. Nulis Bu. Nulis gitu. Kalau orang kan kalau udah 83 tahun, pendengaran kan sudah mulai berkurang ya. Beliau Masya Allah masih dengan aktifnya nyatet ya, dengan aktifnya itu beliau mendengarkan. Salut. Dan saya hanya bisa berpesan, usianya sudah 83 tahun.
Entah berapa Ramadan yang masih bisa dilalui. Tapi beliau mengatakan nggak apa-apa, ya sudahlah. Kita tinggal menerima kapan Allah memberikan waktunya, jatahnya, gitu ya. Nah, sekarang kita berharapnya Allah meridhoi kita. Kita berharapnya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Apa yang bisa kita lakukan? Target sudah dapat. Target saya adalah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Karena saya Ramadan yang akan datang masih misteri, entah dapat atau entah tidak. Dan saya diberikan kesempatan oleh Allah sampai detik ini saya masih hidup, berarti Allah menginginkan saya kebaikan. Apa itu? Mungkin Allah menginginkan saya untuk diampuni dosanya. Ya, berarti target sudah dapat, Allah meridhoi kita lebih baik di Ramadannya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 poin ya, Bu ya. 3 poin yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita lebih baik. Andai kan ini Ramadan tahun ini terakhir, atau misalnya kalau jenengan begini, ibu-ibu tahu besok meninggal dunia gitu ya. Misal kita meninggal dunia, kira-kira prepare nggak? Persiapan nggak, Bu? Oh, persiapan, nggak tidur, nggak makan, baca Quran terus ya, Bu ya. Udah, betul kan? Ya, besok jam 10 meninggal dunia. Langsung makan nggak perlu. Nggak makan. Nah, terus apa? Sholat tahajud, terus baca Al-Quran, sedekah, harta semua disedekahkan. Ibarat begitu kan ya. Persiapan. Andai kan ini ngaji jenengan terakhir, apa yang jenengan lakukan, Bu? Fokus kan? Ya fokus. Ini saya tahu ini Ramadan terakhir saya. Ini tahu saya itu pengajian terakhir saya. Setelah itu saya tidak bisa ngaji lagi. Apa yang kita lakukan? Sebaik-baiknya setiap menit, setiap detik saya akan konsentrasi. Begitu. Dan jika tahu kita Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita dapat, apa yang kita lakukan? Buat target. Yang pertama, jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram. Ya, jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram. Pas Ramadan nanti, jalankan yang wajib. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebutkan Islam itu apa? Kata Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu. Yang lain ya Rasulullah, kecuali kalau kamu pengen nambah sholat sunnah. Apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan saum Ramadan, puasa Ramadan. Ada lagi ya Rasulullah? Cukup. Tapi kalau kamu pengen nambah, maka laksanakan puasa sunnah. Ditanya lagi, ada lagi ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Engkau membayar zakat. Ada lagi? Tidak, kecuali engkau pengen menambah sedekah. Akhirnya orang tersebut pergi dan mengatakan, wallahi aku tidak akan melaksanakan, tidak akan meninggalkan yang wajib. Ya, aku akan menjalankan yang wajib-wajib saja. Tidak apa-apa. Kata Rasulullah mengatakan di situ, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang itu? Kalau dia jujur, kalau dia benar melaksanakan semua yang wajib, maka dia selamat, dia beruntung. Wajib dulu loh, Bu, wajib dulu. Datang lagi seorang laki-laki, ya Rasulullah, misal saya sholat 5 waktu, kemudian saya puasa Ramadan saja, kemudian saya zakat saja, zakat wajib, saya tidak ada amalan yang lain kecuali yang wajib itu. Kira-kira saya masuk surga atau tidak? Kata Rasulullah, nah, kamu masuk surga. Berarti ketika nanti pas Ramadan, fokus wajib dulu. Fokus wajib dulu, ataupun di luar Ramadan juga fokus wajib dulu, tinggalkan yang haram. Ya, saya belum bisa untuk sunnah-sunnahnya, wajib dulu. Terus yang contohnya apa? Contoh apa, Bu? Kira-kira kita sudah melaksanakan yang wajib semua belum? Sudah, Bu. Wajib itu apa aja toh? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Terus apa lagi, Bu? Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, sudah bisa belum? Nah, ini sing rada angel ya. Riba masih. Kita masih menggunakan m-banking. Kita masih menggunakan dan lain sebagainya. Tapi kita berharap, ya kita berharap dengan apa yang bisa kita maksimalkan kerjakan ini, Allah memberikan kebaikan untuk kita, ya Bu. Terus dari sini, Allah itu kan mencintai yang paling wajib dulu. Contohnya apa di bulan Ramadan? Contoh di bulan Ramadan,
Ketika traweh full. Ketika sholat 5 waktu satu shop. Bapak-bapak itu kemana aja ya Bu ya? Heran. Kalau ibu-ibu kan di rumah nggak masalah ya. Bapak-bapak itu traweh gitu, aktif sehingga di tengah-tengah traweh itu biasanya mengalami kemajuan shop ya. Shopnya bukan semakin mundur tapi semakin maju. Itu bukti. Ya, seragam ya. Traweh kemarin hadir. Ya saya aktif kok traweh. Terus sholat duhurnya dengan asar. Oh saya di rumah. Padahal lebih wajib yang mana? Iya 5 waktu ke masjid. Kalaupun dia tidak traweh, bukan berarti tidak perlu traweh Bu, bukan. Tapi dahulukan yang 5 waktu ke masjid bagi laki-laki. Bisa dipahami? Iya. Bagi laki-laki atau bagi kita perempuan. Sholat subuh kesiangan. Kenapa jenengan sholat subuh kesiangan Bu? Bagaimana ya? Saya itu kalau malam itu tahajud itu kadang terlalu lama. Ya, sehingga kadang itu jam 4 itu ngantuk tidur sejenak gitu ya. Jam setengah 4 tidur sejenak, akhirnya bangun kesiangan. Subuh jam 6. Betul atau salah, Bu? Salah. Apanya yang di sini salah? Iya, dia berusaha mendapatkan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Sunnah dapat tahajud, tapi ternyata sholat subuhnya kelendrian. Betul? Ya, berarti saya ini ya fokusnya. Saya pengen nanti fokus bismillah ya Allah, bismillah. Ramadan tahun ini semua yang wajib-wajib saya akan jalankan. Yang dilarang saya berusaha untuk jauhi ya Allah, bismillah. Bisa ya Bu? Bisa. Semangat Bu, semangat. Karena kita tahu ibu-ibu itu adalah manusia yang paling super di muka bumi ini dan manusia paling sibuk di muka bumi ini ketika bulan puasa. Ya Bu ya? Iya. Kenapa? 24 jam Bu. Coba bayangkan, sahur siapa yang masak? Ibu. Ya bangunkan. Nah, yang nyuci piring. Nah, yang masak ini apa? Buka puasa. Saya nggak masak Mbak. Yang beli, yang jemur, yang ngepel. Kenapa ibu semua ya? Bapaknya suruh apa Bu? Ya Allah. Bapak itu kalau siang dan ibu-ibu itu belum sampai situ aja. Ketika puasa, start puasa, bangun jam 2, jam 3 malam, nyiapin sahur. Orang pergi ke masjid, ibu selesai dari masjid atau mungkin selesai sholat subuh di rumah, apa yang dilakukan? Beres-beres rumah. Gak mungkin kita cuti sebulan. Bapak ibu, bapak, anak, ibu cuti sebulan ya. Untuk masak dan lain sebagainya ibu cuti. Untuk masakan, makanan, nyuci baju, nyuci piring, jemur semuanya ibu cuti. Kenapa? Karena ibu mau fokus dengan bulan suci. Kira-kira bisa atau tidak Bu? Berarti kewarasan kita akan berkurang Bu. Kenapa? Karena melihat rumah seperti kapal pecah. Ya, bener kan? Ya. Kalaupun itu masih puasa dengan kondisi fisik yang harus kita jaga, terus nanti sholat rawihnya yang harus kita jaga juga ya Bu, dengan segala kekuatan. Bapak-bapak bisa tidur dengan nyaman siang hari. Ibu-ibu jangankan mau nyaman, malam aja udah jam berapa ini? Jam pira iki? Jam 1 malam. Ya saya tak turu sak seram Waget jam 3 malam langsung. Apa yang terjadi Bu? Apalagi kalau sampai bangunnya setelah adzan subuh. Udahlah sasaran kemarahan seluruh keluarga. Bu, piye ya? Iso kawanan. Ya bukan yo manusia, bukan yo ngantuk. Harusnya ya pasang alarm Bu. Nah itulah Ibu ya. Itulah bangsa kita Bu ya. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah menyiapkan segala ubur rampe di bulan Ramadan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, laksanakan sholat dulu sebelum puasa Ramadan. Adakah orang puasa Ramadan tapi tidak sholat? Padahal ya Bu, lebih berat puasa apa sholat Bu? Lebih berat puasa atau sholat?
puasa. Tapi sebagian orang itu yang tidak mau sholat tapi berpuasa, berarti lebih berat sholat, ya kan ya? Dia tuh sregep, puasa mau, puasa Ramadan, tapi dia sholat nggak mau. Berarti dia lebih berat sholat. Dan kita tahu puasa dengan sholat lebih berat puasa. 24 jam, 12 jam kita boleh makan, 12 jam kita tidak boleh makan. Ibadah yang nilai pahalanya itu ganjaran Bu ya, pahalanya itu besar adalah puasa, tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena memang beratnya suatu pekerjaan ibadah namanya puasa. Jujur Bu, saya puasa ketika saya bertanya penjenengan, Bu puasa? Kira-kira kalau Ibu puasa diketahui orang ataupun tidak, Ibu berani minum? Tidak. Ketika wudhu ada air masuk sedikit, berani nelan? Tidak. Ketika ngicipin makanan, berani masukkan ke kerongkongan? Tidak. Kenapa Ibu lakukan? Kan tidak ada orang tahu. Iya. Kenapa Allah itu sangat mencintai puasa? Karena ibadah itu hanya untuk Allah, kejujurannya untuk Allah. Kalau untuk sedekah nampak bendanya, ngaji panjenengan datang di sini, sholat fisiknya sholat. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu kecuali panjenengan ngomong ke orang lain. Dan ini ada orang ataupun tidak, Ibu tetap menjaga tidak makan dan minum selama 1 bulan penuh. Haid ganti, ya walaupun haid jam 5 sore Bu, harusnya yuk ganti kan sejam ya. Harusnya kan ya. Ya Allah, ini anak keluar jam 5. Ya Allah, ya Allah. Jam 5 sore sudah waktu berbuka, sudah kita seger, tiba-tiba si dia itu datang Bu. Perasaan bagaimana Bu rasanya? Lemas Bu. Andai kan boleh aku nyaur ya, nyaur utangnya gitu ya, gantinya itu cuman dari jam 5 sampai jam 6 gitu enak ya Bu. Enggak boleh dari pagi Bu. Sakit ganti di lain hari, haid ganti di lain hari, hamil menyusui masih mampu ganti di lain hari. Berat, puasa itu berat. Dan di sini orang kebanyakan tidak berat melakukan puasa, tapi dia berat melakukan sholat. Dia sholat 5 waktu tidak datang, tapi sholat id datang. Nah, padahal sholat itu tuh hukumnya apa? Wajib apa? Sunah muakkad. Kalau wajib itu kita dosa kalau nggak pergi. Hukumnya sunah muakkad. Sunah tapi yang ditekankan. Nggak punya baju boleh minjem. Ya, haid boleh datang. Ya, saya nggak datang Mbak. Kenapa? Haid. Nah, kenapa nggak datang? Ngapain saya datang di sana? Sholat juga enggak. Loh kan bisa ngajak anak-anak, ngawasi anak-anak, udah dapat pahala. Bisa berzikir di sana, nggak masalah Bu ya. Datang. Terus apa lagi? Ketika kita puasa juga, keutamaan puasa itu ada kebahagiaan yang didapat. Apa Bu? Ketika berbuka puasa, adzan yang paling ditunggu adalah adzan maghrib. Selama ini sebelum puasa Ibu nunggu adzan maghrib nggak? Lah, wis maghrib meneh. Cepete. Tapi ketika adzan maghrib bulan Ramadan, sesuatu suara yang sangat indah dinanti adalah adzan. Ya, ketika haid itu di hari biasa merupakan suatu yang membahagiakan sebagian orang karena dipikirnya alhamdulillah haid. Kenapa? Saya masih belum hamil, mungkin dia belum mau hamil gitu ya. Tapi kalau pas Ramadan Bu, sesuatu yang sangat ditakutkan adalah si merah itu. Kalau datang itu ya Allah, boleh nggak kita suntik KB gitu agar nggak haid? Suntik supaya nggak keluar haid. Boleh Bu? Boleh kalau umrah dan haji, boleh. Umrah haji boleh karena waktunya terbatas. Tapi kalau untuk Ramadan, jangan. Biarkan dia keluar. Tapi nggak enak Mbak. Orang paling sengsara di muka bumi ini ketika bulan Ramadan adalah orang haid di siang hari. Apa sebabnya? Ya kan kita ibaratnya mau makan juga sungkan. Makan aja kalau nggak ada orang Bu. Iya kan ya? Anaknya datang tiba-tiba, Ibu
Kenapa? Kok bau mie goreng ya Bu ya? Oh salah. Mungkin ibu anu tadi, mungkin sisa-sisa tadi. Tapi bau Bu. Baunya itu dari kamar ibu loh Bu. Bau. Gak masalah. Ibu kalau memang lagi head, makan aja. Asal tidak ada orang. Kenapa menyengsarakan diri sih Bu? Wong besok ya nyaur reko Bu. Gitu Bu. Besok bayar reko. Makan aja. Asal tidak tahu orang. Nah, anak ikut terus ya Bu. Buka ini. Buka kulkas, anak liatin. Ibu ngapa? Enggak apa-apa, ibu mau bersihin kulkas. Oh, ya sudah. Ibu ngapa itu megang piring? Enggak, ibu mau nyuci piring. Oh, ya udah. Sensitif banget itu anak itu ya, sensitif. Kalau anak perempuan bisa kita jelaskan. Nah, kenapa ibu tidak puasa? Karena haid. Tapi kalau anak laki-laki sampai bulet Bu, gak dengar. Kenapa kok keluar darah? Dari mana keluar darah? Ya ini memang perempuan. Kenapa perempuan enak begitu? Kenapa laki-laki kok enggak? Nah, akhirnya apa yang terjadi Bu? Karena pertanyaan seperti itulah. Kadang kita itu bulet-bulet, wes terserah. Pokoknya ibu gak puasa. Ya, inilah. Sholat juga begitu. Sholat anak-anak itu nanya, ibu kenapa gak sholat? Bingung. Biasanya kan sholat sama ibu Kalau ibu gak sholat, aku juga gak sholat. Terus gimana? Ibu mau pura-pura sholat? Kalau anak perempuan bisa, nah ibu nanti head ya. Kalau head itu nggak sholat, head itu keluar darah. Dari mana darahnya? Dari mana coba? Bingung kak dia menjawab ibu, karena belum sampai di nalar dia. Ya terus, jadi puasa, tolong sebelum melakukan puasa, berarti penting sholat atau puasa Bu? Sholat dulu sesuai dengan urutan rukun Islam gitu ya. Dan yang ketiga adalah tetapkan target di bulan Ramadan. Ya, tetapkan target dalam bulan Ramadan. Target terbaik di bulan yang terbaik. Kita tahu Allah itu, kita perlu ketahui Bu, Allah memberikan satu waktu dalam satu hari, satu malam, itu ada waktu yang berharga. Dalam satu pekan ada waktu yang berharga. Dalam satu bulan ada waktu yang berharga. Dalam satu tahun ada waktu yang berharga. Dalam satu tahun ada satu malam yang berharga. Kira-kira dalam satu hari satu malam itu waktu yang paling berharga itu jam berapa Bu? Subuh? Ada lagi jawab? Jam berapa? Iya, sepertiga malam awal apa akhir? Akhir. Malam awal itu berarti jam 10-an itu ya, akhir. Itu kenapa mulia? Karena disitulah Allah turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doa, mengampuni dosa-dosa orang yang meminta. Dalam satu pekan ada hari yang sangat istimewa, hari Jumat ya. Dalam satu tahun, dalam satu bulan ada hari yang sangat istimewa, yaitu hari satu. Itu memang baik Bu ya, karena kita gajian ya. Tanggal berapa Bu dalam satu bulan? Ayamul Bid, betul. 13, 14, 15. Dalam satu tahun Ramadan. Dalam satu tahun ada satu malam yang sangat berkualitas, yaitu malam Golden Night, yaitu malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu pengen Ramadan kalau kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, harus buat target Bu. Target. Apa saja targetnya? Saya harus menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Puasa saya harus lebih baik lagi. Kita puasa dari sejak subuh sampai terbenam matahari, menahan lapar, menahan haus, belum tentu diterima Bu. Melas kan Bu? Iya. Kenapa? Karena kita puasa, tapi segala yang mengurangi dosa itu dilakukan. Pernah kan kajiannya kita judulnya Racun Hati? Itu yang membuat salah satunya dari sebab-sebab pahala puasa itu dikurangi apa? Satu, fudulul kalam, banyak omong yang tidak penting di bulan Ramadan. Ada yang ngajak ngobrol, stop. Saya puasa, Mbak. Saya mau nanya harga niki puasa. Kan untuk ngomong, bukan berarti gak untuk ngomong terus ya Bu ya. Ya gak penting. Gibah, say no to gibah ya. Tapi gibah yang baik-baik boleh. Yang baik-baik boleh, tapi kalau yang buruk-buruk hentikan dulu. Ya sudah, saya berarti puasa Ramadan itu saya hentikan gibah. Ya nek iso ya setelah Ramadan ya hentikan. Jangan suka ngurusi urusan wong ya Bu ya. Engko warasan kita berkurang nanti ya Bu ya. Ngeliang nanti ya. Terus apa lagi?
fudulu nador, banyak melihat ya, jelalatan. Karena kita kan puasa Ramadan itu mengekang hawa nafsu, sehingga kita itu biasanya mager, geluntang-geluntung ya, nonton TV disetel, tiba-tiba ada bu ya seorang perempuan pakai bajunya you can see my ketex ya, film-film Indonesia, jangan disebut merek ya, nggak boleh ya. Nonton film yang lain semuanya, ibu-ibu tiba-tiba nangis gitu ya, nangis gitu. Batal nggak sih bu nangis? Nggak batal asal Anda tidak merasakan asin-asin ya bu ya. Kalau Anda merasakan asin-asin berarti batal. Air mata kan asin ya, asin, batal itu ya. Terus apa lagi bu? Tetapkan puasa adalah yang terbaik. Kali ini saya tinggalkan fudulul mu'alaqah, kurangi pergaulan yang tidak penting. Ayo mbak, kita jalan-jalan mbak ke mall, cuci mata, enggak puasa, enggak bisa. Ya enggak apa-apa mbak, kan kita melihat pergaulannya enggak apa-apa. Kita itu tetangga sesama tetangga, kurangi bu, kurangi. Jika itu memang berpotensi untuk mengurangi pahala puasa. Nonggone bu, nonggone rasa-rasamu, semangatku itu rada dikurangi ya bu ya, kurangi, daripada kita cuma dapat alatis wal ju, lapar dan haus. Selama Ramadan kurangi hal-hal yang mengurangi pahala puasa, gibah, maksiat, terus boros itu ya bu, boros. Ibu-ibu sudah punya baju baru? Kenapa belum? Kapan jenengan mau beli baju baru? Oh, tidak terencana. Iya. Apa tidak punya baju seragam baru pengajian? Ya itu bolehlah dipakai, boleh alternatif ya. Baju itu nggak penting bagi kita. Yang penting anak-anak. Penting bu. Anda penting anak-anak. Anda dapat anak menyenangkan anak-anak, Anda dapat menyenangkan Anda sendiri. Kadang prinsip kita ya gitu ya. Nggak apa-apa, saya nggak makan, asal anak-anak makan. Kenapa kalau bisa dua-duanya makan, kenapa nggak makan semua? Nggak apa-apa lah, yang penting anak-anak seneng. Kalau saya mah biasa saja. Kenapa kalau anak-anak seneng jenengan nggak bisa seneng? Paham bu? Nggak bisa seneng dua-duanya loh bu, bahagia. Kayak lilin aja kita ya, nggak apa-apa asal suami saya seneng. Nah, terus ada hancur gitu. Kenapa kalau dua-duanya seneng nggak mau gitu? Paham ya bu ya? Iya, nggak apa-apa asal kamu bahagia. Terus jenengan tersiksa gitu. Ya jangan, kalau dia bahagia ya kita bahagia, bisa paham ibu? Anak makan kita makan, anak tidur ikut tidur. Jangan kalau punya bayi, ibu-ibu itu ya punya bayi kasihan ya bu ya, yang punya bayi ya. Nah kalau anak tidur, kamu itu bekerja, bersih-bersih rumah apa gitu. Kalau anak bangun ya ditemani, terus kapan saya istirahat? Ya terus kapan saya istirahat? Ya nanti malam aja. Akhirnya apa? Baby blues bu. Waktu anak tidur, ya jangan ikut istirahat, gitu ya. Nah, terus nanti kalau anaknya bangun, jenengan dolani. Nah, terus kapan kerjaan rumah? Nah, kalau nanti anak-anak udah bisa dikondisikan, kerjaan rumah bisa disambi gitu loh bu. Kita itu perlu bahagia loh bu. Keluarga bahagia berasal dari mama yang bahagia, bukan mama yang tersiksa. Tersiksa lahir maupun batin. Ya Allah ya. Kasihan sekali kita hidupnya. Udah kasihan, tidak ada yang menghargai. Ketika kita mati, suami nyari lagi. Ya Allah, malah sekali kita ya bu ya. Mesaknya ya, itulah hidup kita. Janganlah bu, buat bahagia dalam hidup Anda ya. Bahagia orang lain, bahagia diri kita. Terus apa lagi? Puasa ya. Puasa tadi target saya harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Target yang kedua, tilawahnya ditingkatkan bu. Ibu-ibu punya target berapa kali khatam? Ya Allah mbak, sekali saja udah maksimal sekali saya. Minimal sekali, maksimal sekali. Itu sudah alhamdulillah bu. Di antara banyak kegiatan yang kita lakukan, itu kalau bapak-bapak enak ya, baca Al-Quran bisa sampai malam. Kita kan ngurusi bayi, ngurusi anak, ngurusi rumah. Minim 1 kali, maksimal ya 1 kali. 1 kali itu sudah alhamdulillah, nggak apa-apa ya bu ya, nggak apa-apa. Darus bareng temennya di masjid, nggak apa-apa.
Kalau darus itu berarti belum khatam ya. Masa satu baca, satu enggak, satu baca, berarti kan kamu enggak dapat pahala. Dapat ya. Dapat apa? Ketika jenengan itu ikut mimi gitu ya Bu ya. Ikut mendengarkan secara pelan, Anda dapat pahalanya. Dapat pahala Bu. Jangan diajak tinggal ngobrol sendiri. Ya. Nah terus gimana? Jangan suka ngebosi orang. Mbah, kayak gitu belum Mbah, belum khatam Mbah. Ya biarkan saja. Yang penting Mbahnya semangat di masjid. Paham ya? Iya, daripada kalau di rumah itu banyak alasan Bu. Saya ketika baca Al-Quran itu kenapa ya? Makin lama itu makin burem gitu ya. Tulisan itu semakin lama tumpuk gitu ya. Tapi ketika melihat HP lagi langsung jelas. Baca Al-Quran di sini, HP di samping. Ini anak muda. Dan orang tua juga begitu kadang. Lihat dulu, oh kayaknya baca Al-Quran nih, baca Al-Quran. Kayaknya ada WA sebentar, dilihat dulu WA. Oh ya Allah, udah selesai. Baca lagi, kayaknya ada bunyi lagi. Ya Allah, betul gak? Iya, jadi banyak kan nonton HP daripada nonton Al-Qurannya. HP negara rampo. Wih ternyata seru ini, Al-Qurannya tutup. Wis. Itulah fenomena zaman sekarang Bu. Anak-anak muda ditanya berapa kali Mbak khatam? Saya 20 Us. Oh keren 20, kita aja 3 kali atau 2 kali aja sudah dengan perjuangan super hebat kita ya, effortnya kuat gitu. Jawabnya apa? 20 juz Us. Oh 20 juz. Kenapa cuma 20 juz Mbak? Kan jenengan itu nggak masak, nggak apa, cuman ngerjain apa? Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya kenapa? Capek Us. Kalau siang itu haus Us. Kalau malam itu ngantuk. Emang bawaannya puasa kan begitu ya Bu ya? Karena itu jangan banyak makan Bu. Ketika belum buka puasa jangan langsung makan besar. Biasanya apa? Ngantuk. Gorengan. Biasanya ngantuk. Kenapa kalau ngantuk? Khotib di mimbar. Innal hamdalillah nahmaduhu. Panjenengan bismika Allahumma mutu wa ahya. Banyakan makan, kurangi makan Bu, kurangi makan. Apalagi puasa, puasa itu bukannya untuk balas dendam. Semuanya kulla syai'in qalu ilah batu. Semuanya qalu, tahu qalu Bu? Masuk ilah kecuali batu. Anda kira bahasa Arab? Bahasa Jawa itu. Ya. Target minim berapa Bu? 1 ya? Maksimal 1. Minimal 1, maksimal 1. Berarti Anda nggak bisa diganggu gugat, tetap 1. Udahlah 1 lah Mbak. Kalau 1 itu kan caranya gini ya Bu. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Maghrib nggak kober baca, gak iso. Ya sudah berarti darus 2, 4 ya, 4. Insya Allah 1 juz. Bisa? Bisa. Kemarin saya cuma dapat 3/4 Mbak. Oke, kalau 3/4 berarti nanti digenepnya 1. Kemarin saya 3, ini sekarang targetnya 1 aja. Kenapa nurun? Kalau fisik saya sudah nggak kuat. Oke lah, bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya target tilawah. Karena di bulan 1 bulan Ramadan aja tidak bisa khatam. Bagaimana dengan bulan yang lain? Ibu-ibu solihah. Di Ramadan saja tidak bisa khatam. Bagaimana bulan yang lain? Ya jelas nggak bisa, susah. Padahal kan Ramadan itu waktunya banyak yang diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi maksimal 1, minimal 1. Ya sudah lah Bu, nggak apa-apa lah. Serah suka-suka ibu aja. Yang penting 1 kali ya. Yang selanjutnya, target tingkatkan sedekah. Punya target sedekahnya lebih banyak lagi ya Bu ya. Oke. Bulan Ramadan dia pelit. Berarti di luar Ramadan dia lebih, saya nggak ngomong loh Bu. Ibu yang melanjutkan loh ya. Bulan Ramadan pelit, berarti di luar Ramadan lebih medit. Bu, kita itu target Ramadan Bu. Ya, 1, saya harus bisa sedekah untuk ikut bukber. Bukber ya Bu ya. Walaupun kita nggak ikut, jangan alasan. Mbak, jangan minta ke saya Mbak, saya itu gak pernah ikut bukber. Minta aja yang sering ikut bukber itu. Bukan begitu, Anda ikut gak ikut aja sedekah ya. Pahala orang yang memberikan sedekah di bulan Ramadan, apalagi minuman, apalagi makanan di bulan Ramadan, itu adalah setara dengan puasa orang tersebut. Ibu-ibu jangan sepelekan memberi air minum mineral di masjid.
ketika di masjid itu kosong air mineral, tolong beri 1 dus. Diberi 1 dus, nggak perlu nama dari ibu siapa, nggak perlu ya. Langsung dikasih apa di situ, orang baca Al-Quran, ambil minum 1 dus isi 48, harga kisaran 17.000 sampai 18.000. Anda taruh di masjid, siapapun boleh minum. Takjil, orang mau takjil, boleh nggak saya minum ini? Boleh. Orang mau buka puasa, boleh minum ini. Orang selesai tarawih, haus, ngambil ini, dapat pahala. Tarawih bapak tadi, jenengan ambil. Tarawih ibu tadi, jenengan ambil, tanpa dikurangi dari pahala bapak tersebut. Ketika tadarus Al-Quran di masjid, haus, ambil minuman lagi. Berapa banyak, Bu? Banyak, Bu. Modal 17.000, 18.000, 48 orang pahalanya ibu ambil. Coba bayangkan ya. Terus apa lagi? Besok buka bersama. Iya. Yang buat teh siapa? Kan kalau Jawa biasa teh ya. Siapa? Belum ada, nanti kita kerjakan bareng. Saya saja. Loh, kenapa, Bu? Gak apa-apa, saya saja. Gula dari saya, teh dari saya, nanti saya bawa ke masjid. Kisaran untuk berapa orang? Kira-kira 150. Oke, siap, bismillah, saya bisa. Kenapa? Biasanya orang kalau misalnya buka puasa, yang diminum apa dulu? Iya, itulah berapa pahala yang ibu dapatkan dari 1.150 orang tadi yang ikut. Banyak kan? Iya, panen pahala, Bu, panen raya pahala. Yang lain sudah ada. Masa ibu nggak pengen toh, Bu? Nggak pengen. Ada iftar, pondok pesantren ini mengadakan iftar. Bantu walaupun 1. Ya, ketika ada yang bantuan untuk apa ini donasi anak yatim apa, bantu walaupun 1.000, bantu. Bulan Ramadan pelit, bulan dilan Ramadan lebih medit, Bu. Ya, terus apa lagi? Kurma. Ibu-ibu biasanya membeli kurma. Ya, ibu-ibu punya uang pribadi? Punya? Ya, punya. Ibu-ibu mau berbuat kebaikan, rebut pahala suami, rebut pahala anak di rumah, belikan kurma, pakai uang pribadi. Tapi kalau belikan itu yang rada keren gitu loh, Bu. Ya anaknya nggak suka keras, Bu, kurma itu. Cari yang kelas kualitasnya agak mendingan gitu loh, Bu. Taruh di situ. Jadi ketika nanti ada yang makan di situ, kurma 1 ini, 1 dimakan gitu ya. Suami jenengan pahalanya buat jenengan, anak jenengan pahalanya buat jenengan. Berapa banyak, Bu? Betul kan? Iya, rebut pahala sebanyak-banyaknya. Sampai sajadah, Bu. Sajadah ke masjid. Ibu-ibu bawa sajadah lebar. Model ibu-ibu, sajadah lebar adalah sesuai dengan kekuasaanku. Semakin lebar sajadah, semakin lebar kekuasaanku. Geser, sajadah ikut geser. Ada tetangga yang nggak pakai sajadah, pakai, Mbak, bareng ya Mbak ya, bareng berdua. Oh, nggak usah Bu, nggak usah, nggak apa-apa, berdua. Makanya diwangi-wangi dulu sajadahnya, tapi nggak usah terlalu wangi, bikin puyeng ya. Wangi, seger, itu kan sujud jadi konsentrasi. Jangan baunya gak ngalor gak ngidul, Bu. Itu kan penting ini sajadah. Mau berangkat disemprot gitu ya. Nanti kalau Mbak berdua ya sama saya, pahala dia itu insya Allah ngalirkan jenengan. Ya, jangan dipleroi. Kalau sholat raweh itu ya persiapan. Bawa mau kena, bawa apa? Mana sih? Enggak persiapan ngono ki. Pokoknya saya persiapan semuanya wangi. Oke, Anda pengen gak sih? Nggak usah ngomel gitu. Tipe-tipe orang terawih, Bu. Ibu-ibu tipe terawih orang mana ya? Ya ibu-ibu ya. 1, ibu yang suka ngatur, Bu. Maju. Di barisan rapikan. Ini ya makanan sampai 1, nggak boleh lebih. 1. Iya. Jangan rame terus kamu itu. Diam. Iya. Ini kalau misalnya deket orang ini, Bu, masjid terkondisikan. Bagus itu, Bu. Nggak ada yang mau gerak. Jangan ketawa. Khotib lagi ini ngomong, diam. Ngobrol. Ciwis dari tadi. Diam. Ada ibu-ibu begitu yang hadir ini? Ada? Sinten, Bu? Oh, jenengan langsung terpaus 1 orang gitu ya? Bukan, yang pengajian ini ada.
Kalau tipe yang kedua tarawih itu apa? Oh yang ketiga tadi ya Bu ya. Yang ketiga itu selain targetnya membaca Al-Qur'an, tilawah, sedekah, target selanjutnya adalah tarawih dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu-ibu tidak ada udzur syar'i, haid atau sakit yang tidak bisa bangkit, sholat Bu, sholat. Karena tarawih itu penghapus dosa di malam hari. Barang siapa sholat tarawih dari awal sampai akhir bersama dengan imam, maka Allah akan catat pahala dia seperti sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Dan yang kedua, Allah ampuni dosanya. Dari sini, kalau ibu-ibu misalnya saya nggak sholat tarawih dulu ya, besok aja. Ini malam jenengan sudah hilang. Malam ke-9 jenengan tidak lalui, berarti dapatnya tahun depan. Kan besok malam bisa, tapi kan sudah malam ke-10. Paham? Iya, jangan ditinggalkan. Kalau ibu-ibu itu tidak ada udzur syar'i yang mengharuskan, ibu gak bisa. Udzur saya itu apa? Coba bayangkan. Kelamaan imam masjid, sholat sendiri, baca inna kulhu. Ya Bu, Anas al-Falaq al-Ikhlas di rumah nggak masalah. Kalau ibu memang nggak kuat, boleh duduk di kursi, ya, boleh duduk di bawah. Nah, tipe yang tadi tarawih itu, ini apa ya? Ke dunia dalam tarawih ibu-ibu ya. Yang tadi yang pertama ya Bu ya, ibu yang suka ngatur ya Bu ya. Ya semoga salah satu ibu ada yang begitu ya, supaya aman terkendali tarawih. Yang kedua, ibu pejabat. Ibu pejabat ini biasanya datang dengan silahkan Bu, sini saja. Sini Bu, tidak. Ya, baunya, dandannya gitu ya. Yes, persis orang mau ke Jagong. Yes, ya. Ada yang begitu? Ada. Ibu masuk? Tidak, berarti lewat. Ada ibu yang mageran. Tahu mageran? Keep tempat. Selama awal Ramadan sampai akhir pojok terus. Pokoknya pojok adalah tempat favorit. Ada yang bawa kipas harus saya. Minggir. Saya harus bawa kipas. Ya. Nah kayak begitu dikit jendela. Yang lain nggak ada yang boleh di sini. Ya. Ini mager Bu, nggak mau pindah gon. Ibu ini ada yang tipenya begitu dari awal sampai akhir. Ada juga ibu yang solihah. Dari awal sampai akhir itu dikir terus ya Bu. Subhanallah, dikir terus ya. Ada ibu yang gosip, ada. Ngobrol itu ngerasaan ibu ya. Apa? Lihat ini ya Allah, mau kena nih ya Allah. Sampai melipat gitu ya ampun, ya Allah. Nah bahasa Jawanya apa? Linteng kabeh ya Allah gitu ya. Ada lagi. Ada ibu yang ngantuk gitu. Ibu itu ya Allah ngantuk. Lihatin ngantuk, ya Allah ngantuk ya. Sampai khotib udah berhenti, dia masih ngomong terus Bu ya. Tipe ini ibu tipe itu. Gak di luar, gak di dalam masjid ngobrol gibah tonggone. Lihatin tuh. Mangane akeh tuh. Ada lagi. Itu suka nyinyir ini. Ada ya? Ibu nanti periksa aja pas tarawih Bu ya. Coba periksa mana tipe ibu ya. Terus ada lagi tipe ngantuan. Innalhamdulillah mulai bismika Allahumma mutu aja. Dari awal sampai akhir tidur terus ketika kultum. Ada yang double jatah makanan, ya ada. Ada yang ibu-ibu senengannya, ya begitulah dunia dari tarawih ya Bu ya, dengan berbagai macam kegiatannya. Tapi kita berharap Ramadan kali ini tarawih kita full, selain head ya. Selain head kita maksimal dalam puasanya, tilawahnya kita minim berapa? 1. Maksimal? Ya sudahlah intinya 1 kali lah. 1 kali hatam ya Bu, 1 kali hatam. Terus apalagi sedekahnya keluarkan sebanyak-banyaknya. Ramadan pelit, di luar Ramadan lebih medit. Lebih medit. Jauhi hal-hal yang buruk. Akhlaknya diperbaiki, bersihkan hati, kita berdoa. Ramadan kali ini ya Allah jadikan saya orang yang sukses. Keluar dari rumah pakai baju bagus, pakai baju baru, kemudian saya diampuni dosanya. Begitu harapan kita? Ya, bismillah. Allahumma salim nila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalahu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Ramadan, sampaikan Ramadan pada kami dan terimalah amalan kami selama di bulan Ramadan. Amin ya mujibad doa. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.